Perkenalkan aku Yani, usiaku 28 tahun, statusku janda. 2 tahun lalu Mas Deni suamiku menceraikanku. Setelah 5 tahun berumah tangga, kini aku tinggal bersama orang tuaku. Selama menikah aku tinggal di rumah mertuaku. Karena suamiku anak tunggal, awalnya aku dan Mas Deni tidak direstui. Ibu Mas Deni menolakku karena aku anak orang miskin. Akan tetapi dengan seiring waktu, akhirnya mendapatkan restu juga. Dengan satu syarat kami tinggal di rumah mertuaku. Meskipun aku merasa berat, tapi aku berusaha menerima itu. Aku berpikir mungkin ibu Mas Dani sudah bisa menerimaku. Akan tetapi semua itu hanyalah pikiranku saja. Selama kita menikah, ibu mertuaku selalu ikut campur urusan rumah tangga kita, sindiran dan ajakan yang selalu kuterima. Aku selalu berusaha lebih sabar menerimanya. Awalnya Mas Deni selalu membela dan melindungiku. Lambat laun Mas Deni pun ikut membela ibunya. Karena sekian lama menikah, aku belum bisa memberikan keturunan, aku pun mulai kecewa akan hal itu. Namun, aku masih ingin bertahan, mempertahankan rumah tanggaku. Meskipun selalu tangis kesedihan yang kurasakan, tapi ada suatu sosok yang selalu menenangkanku, Pak Budi, ayah mertuaku. Dia selalu menasehatiku dan membelaku, walaupun dia sering kalah dengan ibu mertuaku. Sampai di akhir titik aku sudah menyerah. Saat Mas Dini mulai mengolok-olok keluargaku, aku menyetujui perpisahan yang biasa dia minta. Meskipun Pak Budi mencoba menasehatiku, aku tetap dengan keputusanku. Aku pun akhirnya pisah dengan Mas Dini dan kembali ke rumah orang tuaku. Setahun sudah aku berpisah dengan Mas Dini, aku merasa kehidupanku jati lebih baik. Aku merasa lega, meskipun beberapa pria coba mendekatiku. Namun aku selalu menolaknya, aku masih belum siap dengan apa yang telah aku alami. Bahkan Mas Dini pernah beberapa kali mengajak rujuk, aku pun tetap menolaknya. Sampai di suatu ketika, tak sengaja aku bertemu seseorang, Pak Budi, mantan mertuaku. Saat aku sedang memesan taksi online, ternyata sopirnya adalah Pak Budi. Meskipun awalnya canggung, tapi kami kembali akrab. Pak Budi meminta maaf atas semua yang terjadi. Aku hanya tersenyum, bilang aku sudah melupakannya. Kami pun asik ngobrol. Pak Budi adalah sosok yang baik. Sebelum sampai di tempat tujuan, Pak Budi menawarkan, jika aku butuh taksi online tak usah memesan. Langsung aja hubungi dia. Aku pun mengiyakan ucapannya itu. Sudah 6 bulan dari pertemuan pertama itu, Pak Budi selalu mengantar jemputku. Saat aku pergi dan berangkat kerja, bahkan dia tak mau dibayar tiap hari. Dia meminta bayaran sebulan sekali saat aku gajian. Hubungan antara kami makin akrab. Aku sebenarnya sangat mengagumi sosoknya, yang sangat baik dan bijaksana. Sampai di suatu hari saat aku pulang kerja, seperti biasa Pak Budi menjemputku. Di tengah perjalanan Pak Budi tiba-tiba menyatakan perasaannya kepadaku. Aku sangat kaget dengan ucapannya. Tak menyangka sejauh ini, Pak Budi pun bilang tidak akan memaksa dan tidak akan berubah meskipun aku menolaknya. Aku masih tak menyangka dengan semua ini, meskipun aku mengaguminya. Tapi bagaimanapun dia mantan mertuaku. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Sepanjang perjalanan aku hanya terdiam, Pak Budi pun meminta maaf atas sikapnya itu. Aku pun sampai di rumah. Sepanjang malam aku kepikiran tentang semua ini. Paginya Pak Budi kembali mengantarku. Dia kembali meminta maaf kembali. Aku pun akhirnya membuka omongan. Aku mau menjalani ini sejalannya. Aku masih ada rasa takut. Tapi kita coba jalani aja. Dia sangat bahagia terpancar dari wajahnya. Aku pun sebenarnya merasakan hal yang sama. Aku senang bersama orang yang selalu ada saat aku sedih. Setelah 3 bulan menjalani semua ini, Pak Budi membuktikan keseriusannya. Dia menceraikan istrinya, dan dia bilang jika dia menceraikan istrinya, tapi meskipun hubungan ini nantinya tidak lanjut, dia tidak akan menyalahkanku, karena ini adalah murni keputusannya. Karena dia sudah tak betah dengan sikap istrinya.
Dan ada hal yang membuat aku terkejut. Pak Budi bilang bahwa Mas Dini bukanlah anaknya. Dia adalah anak majikan istrinya dulu. Dia menikahi istrinya saat istrinya hamil Mas Dini dan majikannya meninggalkannya. Tapi setelah Mas Dini lahir, diam-diam istrinya menjalin hubungan lagi dengan majikannya. Mendengar itu aku sangat kaget. Ternyata ada lelaki sebaik ini. Setelah hari itu hubungan kami lebih dekat. Setelah 3 bulan dari hari itu, kami memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Kami sangat bahagia. Sekian cerita kita kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.